Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat website dengan framework Bootstrap dan CodeIgniter. Langkah pertama kita akan memilih template, download CI, kita integrasikan template dengan framework CodeIgniter-nya. Kemudian kita pilih tampilan backend seperti apa dan frontend seperti apa. Oke, pertama kita memilih template. Untuk memilih template, kita bisa pilih beberapa template di sini. Template di sini ada template admin atau backend, ada juga template untuk front end. Sini kita pilih yang front end dulu. Nah, ini ada freelancer, ini bisa kita gunakan untuk framework di bagian front end. Kita download sudah. Kemudian untuk di bagian backend kita bisa menggunakan, kita pilih sini ada SB-Admin 2, kita pilih yang gratis saja. Nah, ini kita download, kemudian kita download CodeIgniter. Kita buka websitenya, kemudian kita download ya. Kita pakai yang versi 3.1.11 sudah. Kemudian kita nyalakan XAMPP dan kita buat database baru ya. Kita harus nyalakan XAMPP nya dulu. Oke, sudah menyala. Kita buka filenya, ini CodeIgniter tadi. Kemudian ini kita cut, kita letakkan ke folder htdoc nya. Kita bikin file kode 1, kita paste di sini, kita ekstrak here. Kita akan zip ekstrak here. Nah, ini sudah jadi. Ini kita taruh di folder atasnya, kita paste. Oke, sudah. Kita buka localhost untuk memastikan CodeIgniter sudah masuk. Nah, ini sudah masuk CodeIgniter-nya. Kemudian untuk yang template di halaman depan, nah ini kita cut, kita letakkan sama di folder htdoc juga, tapi kita letakkan di dalam subfolder ya. Misalkan seperti ini, kita bikin folder application, view. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita ekstrak here. Begitu pula yang template satunya, SB-Admin 2, kita cut, letakkan di sini. Oh ya, yang ini kita kasih judul front end. Kemudian yang SB-Admin kita ekstrak here. Setelah kita ekstrak here, kita kasih nama backend. Kita lihat front end di sini seperti apa. Oke, jadi seperti ini ya. Kita sudah bisa jalan di sini, tapi kita perlu adaptasikan agar dia bisa berjalan di CodeIgniter. Di sini kita copy, kita paste di sini, kita kasih nama index.php, kita hapus. Oke. Kemudian kita sudah dengan index PHP, kita edit,
dengan data plus. Nah ini sekarang kita lihat tampilannya seperti apa kalau dibuka dengan framework Corda Igniter. Kita buka folder project 1, application, config, controller. Kita bikin folder baru, kita bikin function baru. Kita tekan Ctrl D, kita bikin function namanya home. Kemudian kita buka sini, kasih plot view front page. Nah, tadi di sini namanya apa? Project 1 application view. Kita cek nama foldernya apa? Oh, front end. Namanya adalah front end. Front end garis miring home. Kita cek di sini front end. Oh, index, maaf. Index. Kita buka sekarang localhost project 1 index.php, welcome, kemudian home. Nah, di sini kita bisa lihat ini warnanya tidak ada sama sekali, kita bandingkan dengan ini. Nah, beda sekali. Itu karena filenya belum di-include secara benar. Kita klik kanan, kita spek elemen. Nah, di sini ada file-file yang tidak ter-include. Pertama adalah game.png dan seterusnya. Ini ternyata dia mengarahkan ke game.png file 1. Sini kita buka file tadi. Oke, kita cari file yang di-include di sini. Nah, di sini ada semua file PNG dan JS dan CSS ya. Oke. Kita harus cek di mana lokasi file ini berada dalam project kita. Misalnya di sini di front end ada di folder img. Nah, ini dia. Ya, copy dan seterusnya. Maka di sini kita tuliskan base URL ya. Kita tulis di sini php itu base URL seperti ini. Kita simpan. Kemudian pastikan di sini di controllernya kita lewat plugin untuk mendownload semua URL, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan URL. Kita di sini perlu meload helper URL dengan sintaks seperti ini. Please load helper URL. Ini untuk memastikan semua fungsi yang berkaitan dengan URL bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya kita kopikan ini ya, base URL ini di semua yang ada kata-kata src nya. Kita bisa cari dengan Ctrl F, src, find out in current document. Nah, ini kita bisa memasukkan satu persatu. Kita paste satu persatu. Nah, ini kita paste. Jadi semua file image kita ganti jadi seperti ini. Nah, kita pastikan. Nah, ini sudah. Yang ini sekarang kita paste. Kemudian ini kita paste seperti ini. Kemudian ini juga kita paste seperti ini. Nah, ini juga sama. Kita pastikan semua gambarnya akan diload dengan benar. Selanjutnya adalah file CSS. Kita lihat di sini, oh ada file JavaScript.
JavaScript sekalian kita selesaikan juga. Kita tekan Ctrl F lagi, SRC File All in Document, untuk memastikan semuanya sudah tercakup. Oh, ini ada yang belum, kita paste lagi di sini. Ini juga ada yang belum, kita paste lagi di sini. Oke, kita lanjutkan di sini. Oh, ini ada JavaScript, kita paste. Nah, ini kemudian untuk memastikan semua file sudah tercover, semua file JavaScript sudah tercover, kita search dengan .js, kita find all in current document. Nah, ini ada yang belum. Disarankan untuk search seperti ini dimulai dari bawah agar lancar nanti itunya. Selanjutnya kita lihat, oh ya, tadi ada CSS kita search juga, Ctrl F .css find all. Nah, ini kita Ctrl C, ini juga sama, freelancer.css, kita Ctrl V, lalu kita simpan. Kita lihat hasilnya, masih ada yang belum selesai. Di sini dia tidak bisa dibuka, image portfolio submarine. Kita coba ganti, ya, kita coba buka ya. Ini biasanya ada yang salah. Gimana kita mau cek, kita bisa cek dengan Ctrl U. Nah, ini kalau kita klik, ternyata tidak ada. Ternyata di sini project 1 vendor. Nah, kalau seperti ini errornya adalah foldernya salah. Otomatis foldernya, karena foldernya salah, vendor harusnya kan ada di folder project 01. Maka kita buka file config. Nah, di sini config.php. Di sini kita perlu men-setting base URL-nya adalah localhost project 01. Kita simpan, lalu kita buka. Kita cek di sini bisa dibuka atau tidak. Oh, masih belum bisa juga karena dia masih index.php. di sini ada kata index.php. Maka ini kita perlu kasih http localhost project 1. Nah, kita pastikan semua filenya bisa dibuka dulu. Kita coba di sini, masih belum juga. Project 1. Nah, di sini ternyata ada yang ketinggalan, yaitu kita belum cek, belum mencocokkan di manakah lokasi folder image tersebut. Di sini project 1 vendor. Padahal di sini kita harusnya itu lokasinya ada di project 1 application view front end. Application project 1 view front end. Maka kita perlu mengganti kita bisa mereplace all base URL ke lokasi yang benar. Untuk CSS, baik untuk CSS ataupun yang lainnya. Oke, untuk itu kita bisa search, kita cari ini base URL. Ini akan kita ganti ke, dengan replace all kita pakai Ctrl C, Ctrl H itu untuk replace. Lalu di sini kita tambahkan subfolder yang dimaksud. Di sini subfoldernya adalah garis miring
karena ini sudah di dalam project 1, kita yang belum masukkan adalah application garis miring view garis miring front end. Oke, kita langsung replace all. Ada 21 kejadian di sini, kita coba simpan, lalu kita coba lewat ulang F5 di sini, lalu kita cek salah satu, masih belum juga. Oh, ternyata di sini tidak bisa dibaca application view, folder view tidak bisa dibaca secara publik, maka kita pindahkan saja ke folder asset, karena secara default memang folder view ini tidak boleh dibuka oleh publik ya. Karena itu kita pindahkan view front end ini ke dalam folder khusus di project 1, yaitu folder asset. Project 1 asset front end. Oke, kita ganti. Sekarang awalnya view application front end. Oh, ini ternyata ada yang kurang nih, garis miringnya tidak kelihatan, pada itu tetap kurang ya. Coba kita coba Ctrl H, front end garis miringnya ketinggalan. Coba kita tulis lagi. Sekarang kita coba lihat apakah bisa dibuka. Kalau sudah dibuka, maka langsung kita bereskan saja. Oh, nggak bisa, dia masih forbidden. Maka kita ganti lokasinya ke asset application view. Kita copy Ctrl H, kita paste jadi asset. Kita replace all, baru kita simpan. Satu kita cek hasilnya. Nah, ini sudah bisa dibuka. Kalau satu file sudah bisa dibuka, harusnya yang lain juga bisa dibuka. Nah, ini, nah sudah bisa. Begitu. Nah, itu cara untuk mengganti, menyesuaikan Bootstrap ke dalam kode Igniter.